Selamat siang, yang saya hormati penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Bini Okarenonane, Sarjana Sains. Nomor peserta PPG 2015015366664. NIM 23011903444. Mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Nusa Cendana. Pada hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 ATPH SMK Negeri Batu Putih. Selamat menyaksikan. Selamat siang, anak. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar semua? Baik. Puji Tuhan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran biologi, materinya ekosistem. Nah, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita hari ini, maka sebagai orang yang beriman, kita memulainya dengan berdoa bersama. Minta kesediaan salah satu untuk berdoa kita. Silahkan maju di depan ya. Sebelum kita berdoa, mari kita berdoa yang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa dan terima kasih kepada Bapa karena Engkau telah memberi kami dari pagi hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi akan mulai dari aktivitas yang belajar dengan kami. Kiranya Engkau memberkati dari awal pertama hingga akhir pertemuan yang baik. Terima kasih dan Baik, terima kasih untuk doa yang dibawakan oleh nama. Kita tepuk tangan untuk dia. Anak-anak semua, kita akan memulai dengan pembelajaran hari ini. Izinkan saya untuk cek kehadiran dari anak-anak semua. Yang pertama, Adam Andri Tenis, Aldo Sanam, Eman Boymau, Jinti Saka, Nope Nenobais, Osa Tuke, Rosalina Kabnani, Sari Wikse, Yunita Tuan, Sriwanti Leonane, Nona Lenama, Grace Kapitan, Asti Bana. Oke, terima kasih anak-anak semua yang boleh hadir semua. Hari ini ada 11 orang siswa. Kita sebelum mulai dengan kegiatan, kita berdiri semua untuk kita menyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, silakan duduk. Itu kita belajar tentang lingkungan, tentang suatu daerah di mana ada depung komponen-komponen. Komponen-komponen dari ekosistem itu anak-anak semua, itu yang selalu kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Tergantung dan saling membentuk. Contohnya Nona Nenobais, Nona Nope, dia selalu melakukan yang dinamakan dengan ada kebutuhan-kebutuhan yang dia inginkan. Ya. Jadi
Tentu itu tujuan daripada pembelajaran kita hari ini, anak-anak semua. Nah, sebelum itu memulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang ekosistem, saya mau berreview kembali pelajaran minggu lalu. Nah, pelajaran minggu lalu itu anak-anak semua itu kita belajar tentang limbah. Nah, limbah itu adalah bahan mahasiswa. Coba siapa yang tahu apa itu limbah? Coba angkat tangan. Apa itu limbah? Halo, silakan. Ada yang mau jawab? Limbah itu apa? Nah, minggu lalu kamu sudah belajar bahwa limbah itu adalah sisa-sisa daripada produksi, daripada apa yang dilakukan aktivitas manusia maupun lingkungan itu. Bagian daripada yang pelajaran minggu lalu. Anak-anak semua, tentu kalau kita belajar hari ini, dia punya tujuannya ada beberapa. Tujuan daripada dan manfaat dari materi ekosistem hari ini, anak-anak semua, itu yang pertama, anak-anak harus tahu apa itu yang dinamakan dengan manfaat daripada ini ekosistem. Ekosistem ini kita ada di lingkungan, di keseharian kita ada yang saling membutuhkan. Kita butuh tumbuhan, kita butuh air untuk minum, nona tuke, none-nonane, kita butuh yang dinamakan dengan mandi, cuci, dan kakus. Nah, kita butuh itu tujuannya. Manfaatnya adalah untuk kita bisa memenuhi segala kebutuhan. Nah, itu manfaat dan tujuan daripada materi hari ini. Terlalu banyak dia punya manfaat yang perlu Nona Grace Kapita kita punya. Yang perlu kita pelajari tentang ekosistem itu sendiri. Nah, ekosistem itu adik-adik semua, dia merupakan bagian daripada hubungan tipe campur. Itu dia punya tujuan yang akan kita pelajari. Selanjutnya adik-adik semua, saya akan menyampaikan kepada adik-adik tentang penilaian apa-apa yang akan dinilai dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini anak-anak semua itu yang dinilai itu ada 3. Ini hari tanggal berapa anak-anak? Oke. Ini hari Senin, tanggal 4 Desember 2023. Penilaian dari materi yang ada itu ada 3. Yang pertama nilai teori, yang kedua nilai praktek, dan yang ketiga nilai sikap. Nah, nilai pengetahuan itu ada beberapa memang. Yang pertama ada yang namanya nilai post-test, ada nilai tugas, jatuh, dan ada nilai ujian. Terus ada nilai praktek dan juga ada nilai sikap. Sikap itu ditunjukkan pada waktu kamu presentasi dan diskusi. Seperti itu anak-anak semua. Nah, itu untuk penilaian yang akan dicapai, akan dilakukan pada proses pembelajaran ini. Selanjutnya anak-anak semua, kita akan masuk dalam materi hari ini, yaitu saya akan menampilkan tayangan. Tayangan yang adik-adik akan tugas anak-anak yaitu menonton tayangannya. Saya juga sudah kirim di WA grup yang kita bentuk. Anak menonton tayangan yang ada tentang ekosistem. Selamat menyaksikan.
menjadi salah satu favorit untuk bermain anak, apalagi pada saat musim layangan. Pernahkah kalian perhatikan makhluk hidup apa saja yang mungkin hidup di area persawahan? Apakah makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain? Pernahkah sahabat memperhatikan bagaimana berbagai makhluk hidup itu saling berinteraksi dengan lingkungannya? Lalu, komponen-komponen apa sajakah yang ada di dalamnya? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar kalian mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang pengembangan dunia pendidikan. Let's go! Dalam suatu lingkungan terdapat komponen-komponen yang menyusun lingkungan tersebut. Begitu juga area persawahan. Komponen tersebut juga tersusun secara bertingkat, hampir sama dengan sistem organisasi kehidupan. Tapi ini kita sebut saja sistem menyusun lingkungan kali ya. Bolehlah biar agak mirip-mirip agar mudah dipahami. Jadi kita akan bahas satu persatu menyusun lingkungan. Yang pertama adalah individu. Individu itu merupakan satuan makhluk hidup yang hanya berdiri sendiri. Itu kita sering sebut dengan individu. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tidak dapat dibagi atau satu makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor burung, seekor kerbau, seekor sapi. Anak-anak nonton untuk bisa dijadikan sebagai bahan diskusi bersama. Anak-anak semua, saya akan menjelaskan sedikit tentang tayangan yang anak-anak barusan nonton. Tayangan yang barusan anak-anak nonton itu tentang ekosistem, tentang lingkungan hidup. Nah, saya akan menjelaskannya anak-anak semua tentang apa itu ekosistem. Nah, baik pengertiannya, pengertian ekosistem itu anak-anak semua, itu adalah berbicara tentang hubungan timbal balik yang saling membutuhkan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Yang benar. Jadi dia saling membutuhkan komponen. Nah, itu dia punya pengertiannya. Di dalam ekosistem itu anak-anak semua itu ada di satuan-satuan makhluk yang ada di dalam, makhluk hidup yang ada di dalam itu ekosistem. Yang pertama namanya individu. Nah, individu itu adalah satuan makhluk hidup seperti apa? Seekor semut, seekor ular, maupun sebuah pohon. Yang kedua anak-anak itu dia berbicara tentang populasi. Populasi itu gabungan dari beberapa individu. Jadi kita bisa menjelaskan beberapa penggabungan adalah kumpulan individu sejenis yang bergabung serta berada pada tempat yang sama. Yang ketiga, ngomong tentang komunitas. Komunitas itu gabungan dari beberapa populasi yang ada yang menempati daerah dan yang waktunya sama. Contohnya apa? Komunitas hutan jati, padang rumput, hutan pinus, dan lain sebagainya. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungannya yang membentuk suatu hubungan timbal balik. Nah, ini dia punya komponen-komponen yang ada di dalam komponen satuan makhluk hidup yang ada dalam ekosistem. Dan yang terakhir adalah bioma. Anak-anak semua, apa-apa saja yang ada dalam komponen. Nah, komponen ekosistem itu yang pertama ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Komponen abiotik itu anak-anak semua, yaitu tanah. Yang kedua apa lagi? Anak-anak, yang kedua apa komponen apa lagi? Air. Yang ketiga udara, cahaya matahari, dan suhu atau temperatur. Kalau dipunkan apa namanya? Komponen biotiknya itu biasanya orang biasa sebut dengan yang hidup. Yang biotik. Ada produsen, ada konsumen, dan juga ada beberapa interaksi. Nah, interaksi yang ada di dalam itu ekosistem itu anak-anak semua itu dibagi atas beberapa bagian, yaitu interaksi antar individu dalam organisme dan interaksi antar populasi yang ada di dalam itu komunitas tersebut. Nah, yang berinteraksinya ada predasi, ada kompetisi, dan juga ada simbiosis. Seperti itu anak-anak semua. Simbiosis itu ada beberapa macam simbiosis. Yang pertama simbiosis mutualis.
Apa itu simbiosis mutualis anak-anak? Yaitu terjadi dua spesies hidup yang bersama dan saling menguntungkan. Contohnya apa? Contohnya ganggang hijau dan juga jamur. Ada juga yang sederhana dalam kehidupan kamu sehari-hari, yaitu kamu punya sapi dan juga burung. Burung memakan lalat yang ada di sapi, sapi merasa diuntungkan kurang dia punya lalat, sedangkan yang burung merasa diuntungkan karena kenyang. Yang berikut, simbiosis komensalis. Adik-adik semua, itu berbicara tentang dua spesies yang hidup bersama, tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Akhirnya mereka sama-sama merasa satunya diuntungkan, satunya tidak merasa dirugikan. Seperti kamu punya anggrek dan pohon yang besar. Nah, seperti itu. Nah, ini interaksi simbiosis. Parasitis. Nah, simbiosis parasitis ada itu adalah satunya diuntungkan, satunya dirugikan. Nah, seperti kamu punya bagian daripada ini nyamuk. Oke, itu demikian apa yang dapat saya sampaikan untuk anak-anak semua tentang penjelasan daripada materi yang tadi ditayangkan, video yang ditayangkan. Silakan adik-adik bentuk kelompok untuk berdiskusi. Waktu kita 10 menit diskusi. Silakan, ada yang 6 orang, ada juga 5 orang. Silakan bentuk kelompok. Tentang komponen ekosistem. Oke, bahas tentang komponen ekosistem. Sedangkan yang ini bahas tentang interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Oke, silakan waktu kita 5 menit berdiskusi. Kemudian presentasi 5 menit. Ya toh? Dan kemudian kita tahu. Silakan adik-adik semua kelompok 1 berdiskusi. Selamat berdiskusi. Bentuk siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi timer, siapa yang jadi dia punya namanya moderator. Nah, ini kan bentuk memo supaya kita tinggal 5 menit. Silakan waktunya untuk berdiskusi. Adik-adik silakan. Gadgetnya saya sudah kirim materinya ke situ. Adik-adik bisa lihat. Jadi bentuk dia punya pengurus kelompok, ketuanya siapa, moderator, siapa pembicara, ya toh. Nah, dan siapa yang jadi pengatur waktu kita sekian. Ada juga bergabung ya. Dan diskusi sebentar. Ini jadi demikian harus berpartisipasi. Kalau di sana presentasi, di sini siap untuk menanggapi. Demikian juga ya di sana presentasi di sini siap untuk menanggapi. Silakan kamu punya tentang interaksi yang ada di dalam ekosistem. Sedangkan yang di sana bicara tentang komponen-komponen yang silakan adik-adik semua berdiskusi ya, aktif berdiskusi ya.
Karena ini bagian daripada pembelajaran. Dinilai, saya menilai dia punya cara berdiskusi. Jangan sampai ada yang pikir dalam hidup ini. Kalau sudah berdiskusi, kita masuk ke presentasi. Presentasi kelompok 1 duluan, kemudian baru kelompok 2. Kelompok 1 mempresentasikan salah satu moderator, satu yang juru bicara, yang lain siap untuk menanggapi. Oke, silakan kelompok 1, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Lanjut. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena yang hubungan berbalik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi kita Kesempatan diberikan kepada kelompok 2 ada yang bertanya. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2 ada yang mau bertanya, kita tepuk tangan dulu, kita masuk. Luar biasa, silakan. Kelompok 1 mendengar, menyimak, kalau bisa dicatat pertanyaannya supaya bisa dijawab. Silakan Onasti. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan bertanya ke kelompok 1. Pertanyaan, bagaimana jika salah satu komponen dalam ekosistem itu tidak ada? Oke. Bagaimana seandainya kalau salah satu komponen yang tadi kamu sebut, yang kamu jelaskan itu tidak ada? Apa yang akan terjadi? Contohnya, di bumi ini kalau tidak ada tanah, kira-kira kita bisa hidup atau tidak? Di bumi ini bisa ada atau tidak ada air, kira-kira bisa hidup atau tidak? Nah, ini yang harus kamu jelaskan. Silakan kelompok 2 mau menjelaskan, menjawab pertanyaan daripada Nona Asti. Silakan, ada kok? jika salah satu komponen tidak ada, maka keseimbangan dapat terganggu dan menjadi penyebab perubahan ekosistem. Oke, Nona Asti, akan terganggu itu keseimbangan. Keseimbangan akan terganggu dan ekosistem itu juga tidak bisa berjalan. Bukan hanya bilang terganggu, tidak bisa jalan. Walaupun paksa jalan, itu pasti pincang. Itu ekosistem. Seandainya di ini sekolah hanya nyomboy mausa, laki-laki tidak ada, hanya nyomboy mausa, berarti semua anak-anak Nona pasti bilang dia jual rumah. Ya toh? Nah, itu sederhananya seperti itu. Ya, bisa kau bisa diterima Nona Asti? Iya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Masih ada kelompok 2? Oke. Ya, kalau tidak ada, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan, akan dulu kembali kelompok 2. Gilirannya kelompok 2. Gilirannya kelompok 2. Mari kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Siapa yang baca, siapa yang juru bicara, siapa yang moderator, nah silakan. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dalam membuat diskusi. Sampaikan hasil diskusi kami. Baik, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi antara individu organisme sejenis yang hidup di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu disebut populasi. Interaksi antara populasi komunitas adalah berbagai populasi yang saling berinteraksi. Bentuk populasi dapat berupa
predasi, kompetisi, dan simbiosis. Predasi merupakan jenis interaksi makan dan memakan. Pada predasi, umumnya suatu spesies memakan spesies lain. Meskipun beberapa jenis memakan sesama jenisnya bersifat kanibal. Organisme yang memakan disebut predator, sedangkan organisme yang dimakan disebut mangsa. Kompetisi antara populasi disebut juga kompetisi interspesies. Simbiosis berarti hidup bersama antara dua spesies yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Oke. Para jawab pertanyaan. Baik dari semua yang luar biasa, kita sudah saling menanggapi materi presentasi dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Saya akan memberikan beberapa bagian yang perlu adik-adik ketahui bersama. Yang pertama, kelompok 1 punya materi. Kelompok 1 punya presentasi tentang komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem. Komponennya ada 2 saja, yaitu biotik dan abiotik. Nah, di dalam itu komponen biotik dan abiotik itu melaksanakan yang dinamakan dengan interaksi, hubungan yang saling membutuhkan timbal balik. Nah, itu yang ada di kelompok 2. Kelompok 2 itu bicara tentang interaksi. Interaksi ada yang predasi, ada juga yang simbiosis. Dan masih ada juga simbiosis itu berubah, ada komensalis, ada mutualis, dan juga ada parasit. Nah, itu yang orang namakan dengan interaksi. Tergantung daripada kamu. Apakah kamu di bagian interaksi yang mana? Interaksi yang saling menguntungkan, interaksi yang satu untuk satu rugi, atau interaksi yang dua-dua saling menyakiti atau tidak merasa rugi sama-sama. Nah, seperti itu. Baik, itu kita masuk di dalam bagian kesimpulan daripada materi ini. Saya kasih kesempatan salah satu siswa bisa memberi kesimpulan tentang materi kita hari ini. Silakan, Nona Nenobai, silakan. Oke. Ya, Nona Nenobai silakan bisa memberikan kesimpulan. Silakan Nona Nenobai. Ekosistem adalah sebuah komunitas dengan fungsinya yang berbentuk hubungan berbalik. Ekosistem tersusun atas 2 komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk yang hidup atau benda mati. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, kita tepuk tangan untuk Nona Nope Nenobai di atas nama siswa untuk memberi kesimpulan. Gilirannya saya untuk memberi kesimpulan. Kesimpulan saya untuk materi ini, anak-anak semua ulang, di dunia ini, di jagat ini hanya ada 2 komponen saja, yaitu komponen biotik dan abiotik. Kalau biotik sendiri hadir tanpa abiotik, maka ada ketimpangan. Akan ada yang dinamakan dengan tidak seimbang ini kehidupan. Jadi ada yang namanya hubungan saling membutuhkan satu dan yang lain. Bukan hanya bila satu yang suka, satu tidak suka. Bukan seperti kamu cinta yang bertepuk sebelah tangan. Tetapi yang namanya itu komponen biotik dan abiotik itu saling membutuhkan. Hubungan timbal balik satu dan yang lain. Interaksinya apa? Tidak berdiri sendiri satu dan yang lain, tetapi seperti mata rantai. Ya, itu demikian kesimpulan dari saya, adik-adik semua. Kita sudah sampai di bagian akhir dari pertemuan kita, yaitu saya akan memberikan kepada adik-adik tes atau tes. Silakan adik-adik, saya beri kesempatan 5 menit untuk bisa mengisi tes. Silakan. Soal saya ada 10 nomor. Oke, silakan. Waktunya segera diisi. Ini sudah. Langsung isi saja di itu lembaran kerja siswa.
dan dikumpulkan di sana. Oke, silakan langsung isi. Ya, langsung isi, langsung juga boleh atau mau di kertas juga boleh, silakan. Tapi adik-adik itu ada pilih yang ganda 10 nomor. Adik-adik bisa ini mengerjakannya. Oke, yang sudah boleh kumpul. Yang sudah boleh kumpul. Ada sudah yang sudah boleh kumpul. Oke. Mari. Oke, terima kasih. Sudah. Ya. Tesnya sudah, adik-adik semua. Siapkan kertas. Oke. Saya berikan tugas kepada adik-adik semua. Tugasnya tentang yang nanti kamu kerjakan di rumah. Tugas itu yang pertama dan satu saja, yaitu tulis macam-macam ekosistem. Tulislah macam-macam ekosistem. Kumpul minggu depan. Dikumpulkan minggu depan. Tugasnya tulis macam-macam ekosistem dan jelaskan. Tulis dan jelaskan macam-macam ekosistem. Yang berikut adik-adik semua, kita telah melaksanakan pembelajaran hari ini. Silakan adik-adik kembali ke tempat, membersihkan lingkungan kelas ini. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Silakan merapikan tempat duduk. Rumah sudah, kita telah selesai dengan baik kegiatan kita pembelajaran kita hari ini. Kita mengawalinya dengan doa tadi. Kita akan mengakhirinya dengan doa bersama. Saya minta kesediaan Nona Grace. Nona Grace, doa kasih kita. Mari di depan sini, Nona Kapitan. 1, 2, 3 sama Komisar baik dan pasangan kami dari Allah menjadi yang membuat kami baik. Semoga kami bagian kami yang baik tidak mengatakan itu adalah kami yang berbeda fisik kami ya. Baik, terima kasih untuk doanya Nona Grace. Kita tepuk tangan untuk dia. Oke, adik-adik semua, demikian pertemuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Minta maaf apabila sepanjang pembelajaran ada hal-hal tidak baik, mohon maaf. Sampai jumpa, selamat siang. Selamat siang.